Arya Kamandanu bertarung dengan ular siluman naga Puspakresna yang mengambil perwujudan seperti dirinya sendiri. Dua makhluk kembar itu bertarung dengan sengitnya. Suatu ketika Arya Kamandanu asli berhasil menyergap Arya Kamandanu palsu. Dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya, Arya Kamandanu asli menjepit leher Arya Kamandanu palsu. Arya Kamandanu palsu meronta-ronta, berusaha untuk berontak. Kakinya menendang ke sana kemari, tangannya mencengkram rambut Arya Kamandanu asli. Tapi Arya Kamandanu asli tidak sedikit pun bergeming. Dia terus menjepitkan lengan kirinya, dan jepitan itu semakin lama semakin kuat. Lepaskan aku, lepaskan kepadaku. Tidak akan kulepaskan. Akan kujepit lehermu sampai putus. Kurang ajar. Dua makhluk kembar itu masih berkutat. Arya Kamandanu asli terus menjepit leher lawannya sekuat-kuatnya. Arya Kamandanu palsu yang merupakan penjelmaan dari ular naga Puspakresna meronta-ronta dengan seluruh kekuatannya. Napasnya tersengal-sengal, matanya mendelik merah. Tapi Arya Kamandanu asli tidak memberinya ampun sama sekali. Dia terus menjepit leher lawannya semakin kuat dan semakin erat. Mendadak Arya Kamandanu asli terkejut. Dan terjadilah apa yang Tiba-tiba Arya Kamandanu palsu lenyap dan kembali merubah wujudnya. Kali ini ular naga Puspakresna mengambil perwujudannya yang asli. Dan perwujudan seperti itu pernah dilihat Arya Kamandanu dalam mimpinya. Dia berupa seekor ular yang besarnya tak lebih dari jempol kaki manusia dewasa. Dan panjangnya kurang lebih 2 depa. Kepalanya seolah-olah memakai jamang atau mahkota. Dan kedua belah matanya memancarkan cahaya kemerah-merahan. Arya Kamandanu dengan sigap menangkap tubuh ular hitam legam itu. Ular naga Puspakresna menggelepar dalam genggaman Arya Kamandanu. Ekornya menyabet ke sana kemari, tubuhnya melilit-lilit, dan dari mulutnya terdengar suara mendesis-desis. Ular siluman itu terus menggelepar-gelepar dalam genggaman tangan Arya Kamandanu. Tiba-tiba ular hitam itu mencicit dengan keras. Kepalanya meliuk-liuk ke kiri dan ke kanan. Dan kemudian moncongnya menyambar ke arah leher Arya Kamandanu. Setelah menggigit leher Arya Kamandanu, tiba-tiba ular naga Puspakresna berubah menjadi asap tipis. Arya Kamandanu masih tegar berdiri dalam keadaan siap siaga untuk bertarung. Tapi ular naga Puspakresna nampaknya tidak memunculkan dirinya kembali. Dan asap tipis itu pun makin lama makin berpencar ke sana kemari. Dan akhirnya lenyap. Arya Kamandanu tercenung sesaat sambil masih terus berdiri di tempatnya semula. Suasana malam terasa sangat hening, mencekam dan mengerikan. Ular siluman itu telah melenyapkan dirinya. Barangkali dia tidak akan muncul kembali. Sebelum melenyapkan diri, dia telah menyambar leherku. Arya Kamandanu kemudian meraba lehernya. Dia merasakan ada sesuatu yang basah di sana. Dan ketika menarik tangannya kembali, dia melihat jari-jari tangannya penuh darah. Tapi mendadak darah itu lenyap bagaikan asap. Sakit sekali rasanya leherku. Nyeri sekali. Aduh. Tubuh Arya Kamandanu meliuk-liuk dan akhirnya roboh. Untuk sesaat lamanya Arya Kamandanu pingsan. Tubuhnya menelungkup di atas sebuah lempengan batu. Tak lama kemudian Arya Kamandanu bergerak-gerak dan dia merasakan rambutnya tertiup angin malam yang dingin. Rupanya aku telah pingsan. Aku ingat seluruh peristiwa yang baru saja terjadi. Ular naga Puspakresna telah menggigit leherku sebelum dia melenyapkan diri.
Sekarang aku benar-benar sudah membuktikan bahwa makhluk setengah dewa itu memang ada di muka bumi ini. Dongengan telah berubah menjadi kenyataan. Benar apa yang dikatakan Bapak Lungga. Dongengan telah berubah menjadi kenyataan. Leherku terasa nyeri sekali. Aduh, dan mataku rasanya panas. Aduh, ada apa ini dengan tubuhku? Sepertinya tubuhku berisi air yang sedang mendidih. Sepertinya darahku mendidih. Aduh. Arya Kamandanu merasakan sakit yang luar biasa di bagian lehernya. Rasa nyeri itu bagaikan meremas-remas jantungnya. Dan matanya terasa panas. Panas dan penuh mengandung air. Untuk sesaat lamanya Arya Kamandanu berkelojotan di atas lempengan batu. Dia terus merintih-rintih sambil mendekap lehernya. Arya Kamandanu menjadi gelisah, gugup, gelisah dan kebingungan. Di samping itu rasa sakit semakin menyengat lehernya. Tiba-tiba dia bangkit. Dia marah sekali. Tangan-tangannya mengepal marah. Kakinya gedrak-gedruk atau menjejak-jejak bumi. Dadanya marah, rambutnya marah, matanya marah. Mulutnya mendesis marah. Seluruh tubuhnya, seluruh aliran darahnya, dan bahkan sukmanya ikut marah. Tiba-tiba Arya Kamandanu mengamuk. Sambil meraung-raung sekeras-kerasnya, dia membentur-benturkan kepalanya pada dinding-dinding padas. Sekali waktu dia mengangkat sebongkah batu besar dan dilemparkannya membentur dinding tebing. Batu itu pun hancur berantakan. Arya Kamandanu masih belum puas. Nampaknya dia sekarang sudah dikuasai oleh suatu kekuatan gaib yang sukar dikendalikan. Dia terus mengamuk dan kekuatan yang ditimbulkannya sangat dahsyat. Setelah menghancurkan batu-batuan di sekitar dinding tebing, mendadak Arya Kamandanu berlari-lari menuruni lereng bukit Mahabhairawi. Berjalan-jalan mengelilingi desa. Yang harus diamankan bukan hanya gardu ini, tapi seluruh desa. Nanti sebentar lagi mereka akan kembali. Dan kita akan menggantikan mereka berjalan-jalan mengelilingi seluruh desa kali selikur. Waduh, Kakang. Iya. Peristiwa semalam itu aneh juga ya. Aku sampai tidak habis mengerti. Siapa sebenarnya mereka itu, Kakang? Siapapun mereka itu, mereka adalah orang-orang yang malang. Mereka telah berani memasuki daerah Bukit Mahabhairawi. Kau tahu kan artinya? Mereka mencari mati. Wah, kupikir mereka bukan manusia sembarangan, Kakang. Jelas mereka tidak bermaksud merampok rumah kepala desa kita. Barangkali mereka mempunyai maksud-maksud tertentu, Kakang. Iya, barangkali begitu. Kau percaya tidak apa yang dikatakan pembantu Bapak Kepala Desa? Jongkong mengatakan bahwa dia mendengar penjahat itu telah bertengkar dengan Nini Mendur, putri Bapak Kepala Desa. Kau percaya tidak, Kakang? Masa kita mau percaya pada orang gemblung seperti si Jongkong? Jongkong itu kan tidak kena pikirannya.
Barangkali dia sedang lindur atau sedang mabok. Sudahlah, buat apa membicarakan soal itu? Yang penting sekarang ini kita berjaga-jaga. Jangan sampai ada penjahat atau perusuh berani memasuki desa Kaliselikur. Soal 2 orang itu, biarkan saja. Tidak usah dipikirkan lagi. Mereka berdua pasti sudah menjadi mangsa siluman Bukit Mahabhairawi. Kau tidak mendengar sesuatu? Kau mau menakut-nakuti aku ya? Tidak, Kakang, tidak. Sungguh. Baru saja aku mendengar ada suara orang berteriak di sana. Di sebelah sana, Kakang. Nah, dengar, Kakang. Sekarang kau pasti mendengarnya. Iya, aku mendengarnya sekarang. Suara apa ya? Sepertinya bukan suara manusia. Sepertinya raungan seekor harimau, Kakang. Bukan harimau. Harimau meraungnya lebih besar. Ini agak kecil seperti apa ya? Nah, dia berbunyi lagi, Kakang. Tapi memang sepertinya bukan raungan seekor harimau. Suara apa ya? Kau takut? Ya, sebenarnya aku agak takut juga, Kakang. Tapi kita ini kan sedang ditugaskan menjaga keamanan. Jadi ya tidak boleh takut. Bagaimana kalau kita lihat ke sana? Lah, nanti siapa yang menunggu gardu ini? Biarkan saja kosong dulu. Kita hanya sebentar saja. Kita akan segera kembali. Kita hanya mau melihat saja. Mungkin suara itu suara seekor serigala kelaparan. Ayo, kita lihat. 2 orang peronda itu pun kemudian berjalan bersama-sama meninggalkan gardu. Sebentar kemudian tubuh mereka sudah lenyap di balik kelokan jalan. Tidak berbunyi lagi ya, Kakang. Sepertinya arahnya dari sini. Iya. Arahnya memang sepertinya dari sini. Tapi mungkin saja suara itu tadi terbawa oleh angin. Sehingga kita salah alamat ya. Itu, Kakang. Dia berbunyi lagi. Arahnya di sebelah sana. Ya, hati-hati. Siapkan senjatamu. Mari kita lihat suara apa itu. Kembali melangkah menuju ke arah datangnya suara. Mereka berjalan berhati-hati. Sambil berjalan mereka menggenggam erat-erat senjatanya masing-masing. Salah seorang peronda, seorang laki-laki yang bertubuh tinggi tegap dan bercambang lebat, menghunus sebilah parang, sedangkan temannya menggenggam sebatang tombak pendek. Mereka berjalan mengendap-endap menuju ke tepian desa Kaliselikur. Ayo cepat. Aku mendengar suara-suara yang mencurigakan. Dia menggeram-geram sambil memukul-mukul batang pohon. Kurang ajar. Orang gila mau membuat rusuh desa kita. Kau mau apa? Biarkan saja dia. Dengar. Mungkin dia orang gila. Mungkin juga cuma pura-pura gila. Yang jelas, dia telah mengganggu suasana ketenangan desa kita. Kita harus menangkapnya. Kita harus membawanya sekarang juga ke tempat Bapak Kepala Desa. Tapi lihat, Kakang. Aku melihat keanehan pada diri orang itu, Kakang. Kekuatannya, lihat. Dia memukul batang kayu yang besar itu hingga bergoyang-goyang. Pastilah dia bukan orang sembarangan, Kakang. Mungkin dia salah mencari ilmu. Kalau kau takut, kau tunggu saja di sini. Biar aku yang akan menangkapnya. Jangan, Kakang. Lebih baik kita laporkan saja pada Bapak Kepala Desa.
Kemudian kita bisa menangkapnya beramai-ramai. Jangan bikin malu. Hanya menangkap orang gila saja. Mengapa harus rame-rame? Biar aku yang akan menangkapnya. Kau tunggu saja di sini ya. Tapi hati-hati ya Kakang. Peronda yang bertubuh tinggi tegap dan kekar itu kemudian berdiri. Tangannya menguak semak belukar di depannya. Kemudian laki-laki itu melangkah perlahan-lahan. Dia melangkah menuju ke arah seorang laki-laki yang tengah menggeram-geram sambil terus-menerus memukul batang pohon. Berbuat gila jangan di desa kami. Ayo, cepat minggat dari sini. Hei, apa telingamu tuli? Cepat pergi dari sini. Kurang ajar. Kalau kau tidak mau segera pergi, maka parangku ini akan membelah kepalamu. Baru saja peronda itu akan bergerak lebih mendekat. Laki-laki yang disangka orang gila itu, yang tidak lain adalah Arya Kamandanu, berdiri sambil membalikan punggungnya. Peronda itu terkejut bukan main. Tiba-tiba saja di depannya seolah-olah muncul makhluk setengah siluman. Tangan dan kakinya segera menjadi gemetaran. Sementara itu Arya Kamandanu masih terus berdiri, menatap dengan bola matanya yang berwarna kemerah-merahan. Itu tersentak di tempat berdirinya. Untuk sesaat lamanya dia tidak mampu mengeluarkan kata-kata. Dia hampir tidak percaya pada pemandangan di hadapannya. Dia melihat seorang laki-laki berdiri dengan tegar di atas kedua kakinya. Dan laki-laki itu terus menatapnya dengan tajam, dengan pandangan mata berwarna kemerah-merahan. Tapi peronda itu nampaknya malu untuk mengakui rasa takutnya. Dia berusaha untuk memberanikan dirinya. Sambil menggenggam parangnya erat-erat, dia menuding ke arah Arya Kamandanu yang masih terus menatapnya dengan tajam. Hai, siapa kau ini? Jangan main-main di desa Kali Selikur. Kalau kau berani coba-coba membuat rusuh di sini, kau bisa pulang tinggal nama. Kurang ajar. Rupanya kau adalah orang gila yang kesasar. Atau kalau tidak, pastilah kau seorang pendekar yang sedang mendalami ilmu sesat. Arya Kamandanu masih belum menggeser letak berdirinya. Sambil terus-menerus menatap ke arah peronda, mulutnya mengeluarkan bunyi desisan panjang. Peronda itu menjadi gugup, dan dia mundur beberapa langkah. Kurang ajar. Rupanya kau coba-coba menakut-nakuti aku ya? Kau pikir aku ini siapa? Kalau kau masih juga berdiri di situ, kepalamu akan kubuat belah dengan parangku ini. Iya! Kurang ajar. Rupanya kau kebal senjata tajam. Aku tidak percaya. Peronda itu dengan membabi buta membabatkan parangnya ke arah tubuh Arya Kamandanu. Tapi Arya Kamandanu sama sekali tidak bergeming.
Mata parang itu bagaikan membentur sebuah dinding batu. Tiba-tiba Arya Kamandanu menggerakkan kedua belah tangannya. Peronda itu terkejut. Tapi saat selanjutnya, parang lepas dari tangannya. Peronda itu mundur beberapa langkah. Dia melihat Arya Kamandanu menggenggam parangnya. Peronda itu menjadi terbelalak keheranan begitu melihat Arya Kamandanu mengangkat parang dan membawanya ke arah mulutnya. Parangku digigit patah menjadi dua. Rupanya aku sedang berhadapan dengan manusia siluman. Aku harus segera melaporkan kepada Bapak Kepala Desa. Orang ini berbahaya sekali. Kalau dia marah, dia bisa mengobrak-abrik seluruh isi desa Kaliselikur. Peronda itu bermaksud melarikan diri, tapi baru 2 langkah dia berlari, Arya Kamandanu bergerak dengan cepat. Tidak! Dalam waktu sekejap, Arya Kamandanu sudah dapat menangkap Peronda. Tubuh Peronda itu segera dicengkram, kemudian dibanting ke sana kemari. Belum sampai dia bangkit, Arya Kamandanu sudah menubruknya kembali. Peronda itu terangkat tinggi ke udara, dan dia merasa tubuhnya berputar-putar, kemudian melayang ke arah sebatang pohon. Dan Arya Kamandanu terus memburunya, menangkapnya kembali, dan membantingnya berkali-kali. Celaka. Orang itu ternyata bukan orang gila. Jelas dia mempunyai kesaktian yang luar biasa. Aku harus melaporkannya pada Bapak Kepala Desa. Bagaimana, Pak? Apanya yang rusak? Wah, kupikir di ruangan ini baru saja ada kerbau ngamuk, Nyai. Lihat saja, semua hancur berantakan. Dinding itu sampai jebol, dan meja ini sampai terbelah. Rupanya benar apa yang dikatakan si Jongkong. Paling tidak di ruangan ini telah terjadi baku hantam yang seru. Kalau terjadi baku hantam, mestinya pelakunya kan 2 orang, toh, Pak? Iya, mestinya begitu. Memang aneh sekali peristiwa ini. Jongkong mengatakan bahwa dia mendengar suara Mendur, sedangkan kau mengatakan bahwa Mendur tidur bersamamu. Mana yang benar? Pak, Mendur itu jelas sedang tidur bersamaku. Tanya saja anaknya. Dia tidur pula sekali. Jongkong pasti telah salah dengar. Ya, mungkin juga bukan Mendur. Entahlah siapa perempuan itu. Atau barangkali ada siluman yang meminjam perwujudan anak gadis kita, si Mendur itu. Bapak ini ada-ada saja. Bikin serem saja. Ya, sudahlah. Yang penting ruangan ini sudah diperbaiki. Untuk sementara, biar aku yang tidur di sini. Jongkong biar tidur di belakang sana. Pak. Bapak Kepala Desa, Bapak... Ada apa, Jongkong? Mengapa kamu teriak-teriak memanggilku? Ada yang mau melapor, Pak. Katanya ada orang gila mengamuk di sana, di tepi desa. Kau yang mau lapor? Iya, Bapak Kepala Desa. Saya mau melapor. Saya dan seorang teman telah menemui seseorang yang bertingkah laku aneh, Pak. Semula kami mengira orang itu adalah orang yang tidak waras. Tapi ternyata tidak, Pak. Kau ini sedang melaporkan apa? Coba bicara yang jelas. Ada orang tidak waras, ternyata tidak. Apa maksudmu? Peronda itu kemudian menceritakan apa yang dialaminya bersama seorang temannya ketika menghadapi Arya Kamandanu. Dia juga menceritakan perihal bencana yang telah menimpa diri temannya itu. Juga tentang parang milik temannya yang patah menjadi 2 karena digigit manusia aneh. Apa benar yang kau laporkan ini? Benar, Pak Kepala Desa. Saya tidak bohong.
Saya terpaksa lari melaporkan hal ini kepada Bapak Kepala Desa. Dan saya tinggalkan teman saya di sana. Entahlah apa yang terjadi dengan dirinya. Waktu itu dia telah menjadi bulan-bulanan orang aneh, Pak. Dia dibanting ke sana kemari. Lalu bagaimana ciri-ciri orang itu? Dapatkah kau mengenalinya dengan baik? Iya. Saya kurang begitu jelas, Nyai. Saya hanya melihatnya dari tempat yang agak jauh. Tapi kekuatan orang itu luar biasa. Dan dia bisa meraung-raung seperti seekor naga. Dan pandangan matanya juga aneh. Memancarkan cahaya kemerah-merahan. Mengerikan sekali, Pak. Sungguh mengerikan sekali. Barangkali orang itu adalah penjelmaan siluman dari Bukit Mahabairawi, Pak. Tutup mulutmu. Jangan bicara yang tidak-tidak. Sekarang pukullah kentongan. Kumpulkan warga desa di halaman rumahku. Ayo Jongkong. Iya. Bantulah dia memukul kentongan. Baik, Bapak Kepala Desa. Jongkong dan peronda itu pun segera melangkah ke arah gardu di depan rumah kepala desa. Selanjutnya mereka berdua memukul kentongan bertalu-talu. Dalam waktu sekejap, desa Kaliselikur menjadi hiruk-pikuk. Hampir seluruh warga desa keluar untuk memukul kentongan. Dan tak lama kemudian, mereka pun berbondong-bondong menuju ke rumah kepala desanya. Sebagian besar di antara mereka adalah para pemuda, tapi banyak juga yang sudah berusia agak lanjut. Bagus sekali. Ya. Terima kasih atas kehadiran kalian. Malam ini nampaknya kita belum boleh istirahat dengan tenang. Seorang petugas ronda melaporkan kepadaku bahwa ada orang asing yang berkelakuan aneh masuk ke desa kita. Mungkin dia orang yang tidak waras, mungkin juga tidak. Mungkin dia bermaksud membuat kerusuhan di desa kita. Tapi mungkin juga dia tidak bermaksud buruk. Ya, kita tidak tahu siapa dia dan apa maksudnya datang ke desa kita. Tapi kita mempunyai kewajiban menjaga keamanan wilayah desa kita. Nah, karena itu kita harus waspada. Sekarang siapkan senjata kalian masing-masing. Selanjutnya marilah kita cari orang itu. Tapi ingat, jangan gerabak gerubuk, jangan main sabet. Kita tanya dulu dia, ya. Bapak Kepala Desa. Orang itu menuju kemari, Pak. Lihat, dia berjalan menuju kemari. Serentak mereka menengok ke arah jalanan kecil di depan rumah kepala desa. Dan mereka segera melihat ada seorang laki-laki berjalan tegap ke arah mereka. Laki-laki itu berpakaian lusuh. Dan memang benar seperti apa yang dilaporkan peronda. Laki-laki itu menunjukkan gejala-gejala yang aneh. Dia tak pernah berkata-kata. Dia hanya mengeluarkan suara desis dari mulutnya. Dan pandangan mata mengerikan. Pandangan mata itu memancarkan cahaya kemerah-merahan. Warga desa Kaliselikur segera mundur dan berdiri merapat. Begitu laki-laki itu melangkah semakin dekat. Kepala desa kemudian tampil ke depan. Laki-laki aneh itu pun yang tak lain adalah Arya Kamandanu. Segera menghentikan langkah-langkahnya. Maaf, kami tidak bermaksud mengganggu Tuan. Kami hanya ingin tahu siapakah Tuan ini sebenarnya. Dan apa maksud kedatangan Tuan di desa kami. Kami tidak ingin desa kami menjadi ajang permainan kaum perusuh. Karena itu, kami selalu waspada.
Dia bisu, Bapak Kepala Desa. Dia memang tidak pernah berkata-kata. Dia bisu. Diam. Biarlah aku yang bertanya padanya. Kalian dengarkan saja. Kalian diam dan mendengarkan. Jangan berbuat sesuatu yang tidak-tidak. Bagaimana Tuan? Kami ingin mendengar jawaban Tuan. Kami bukannya bermaksud mencurigai Tuan. Kalau Tuan bersedia menjawab, dan memang terbukti Tuan tidak bermaksud buruk terhadap desa kami, maka kami dengan senang hati akan melepaskan Tuan. Bukan main terkejutnya kepala desa Kaliselikur. Dia sama sekali tidak menduga bahwa ada seorang manusia mampu meraung-raung seperti seekor naga. Untuk sesaat lamanya kepala desa itu tidak mampu mengeluarkan kata-kata sepatah pun. Ya, jagat Dewa Batara. Rupanya aku sedang berhadapan dengan manusia setengah siluman. Siapakah orang ini sebenarnya? Dan mengapa dia bisa sampai kemari? Dari mana asalnya? Suasana seketika menjadi sangat hening. Sebagian di antara warga desa mengkerut ketakutan melihat penampilan Arya Kamandanu yang mengerikan. Tapi mendadak, salah seorang warga desa dengan diam-diam menggenggam erat tombaknya, kemudian melemparkannya ke arah Arya Kamandanu. Tombak itu meluncur deras. Arya Kamandanu bergerak dengan sigap dan tombak itu pun langsung disambarnya. Kepala desa Kaliselikur terkejut melihat kelakuan salah seorang warganya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Selanjutnya dia melihat Arya Kamandanu menimang-nimang tombak, kemudian mematah-matahkannya bagaikan sepotong kayu kering. Celaka. Kita telah berhadapan dengan manusia setengah siluman. Ayo, kita sergap dia. Serentak warga desa Kaliselikur bergerak. Mereka mencabut senjatanya masing-masing dan menyerbu ke arah Arya Kamandanu. Arya Kamandanu tidak tinggal diam. Bagaikan orang kesetanan, dia pun segera mengamuk. Dia berkelahi bagaikan seorang manusia purba. Gerakannya sangat cepat dan kekuatannya sangat dahsyat. Beberapa orang terbanting roboh, tak berkutik lagi. Pertarungan berlangsung dengan sangat sengitnya. Arya Kamandanu merampas senjata-senjata lawannya dan mematah-matahkannya bagaikan dahan-dahan kering. Dan pada saat berikutnya, Arya Kamandanu meraung-raung sambil melompat kabur. Mengejar Arya Kamandanu, mereka berlari-lari di sekitar jalanan desa Kaliselikur, dan mereka sudah hampir sampai di tepi desa. Mendadak mereka serentak berhenti karena tiba-tiba di tengah jalan telah menghadang seorang laki-laki tua. Berhenti, semuanya berhenti. Siapa orang itu, Bapak Kepala Desa? Jangan-jangan dia adalah temannya, atau jangan-jangan dia gurunya. Iya, Bapak Kepala Desa. Jelas dia adalah gurunya. Pastilah dia sedang mencari-cari muridnya yang tersesat. Kita gebuk saja sekalian. Diam kau jongkong. Aku akan bertanya dulu kepadanya. Kalian diam saja semua. Jangan bergerak sebelum mendapatkan aba-aba dariku. Baik. Dengar? Ya. Baik. Maaf, Tuan. Apakah maksud Tuan menghadang langkah-langkah kami? Saya tidak bermaksud buruk. Justru sebaliknya saya bermaksud baik terhadap kalian. Saya adalah kepala desa Kaliselikur. Saya ingin tahu siapakah Tuan dan mengapa Tuan berada di tempat ini. Nama saya Empu Lunggah. Saya tinggal di desa Kedung Pelung.
Memang benar, orang tua yang berdiri menghadang di tengah jalanan itu ternyata adalah Empu Lunggah. Selanjutnya Empu Lunggah dan Kepala Desa Kaliselikur mengadakan tanya jawab singkat. Empu Lunggah menjelaskan apa maksud kedatangannya ke Desa Kaliselikur. Kepala Desa Kaliselikur mengerahkan orang-orangnya untuk mengejar Arya Kamandanu. Mereka berlari-lari keluar masuk mulut jalan di Desa Kaliselikur. Tak ada yang tidak membawa kaman atau senjata. Sebagian di antara mereka berlari-lari sambil menggenggam obor. Tiba-tiba mereka serentak berhenti berlari. Kepala desa mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Di depan mereka telah berdiri seorang laki-laki tua berjenggot. Pakaian laki-laki itu menyerupai pakaian seorang Brahmana. Maaf, Tuan. Siapakah Tuan ini? Mengapa Tuan menghadang jalan kami? Saya Empu Lunggah. Saya berasal dari Desa Kedung Peluk. Apakah kami dapat mempercayai kata-kata Tuan? Saya tidak bermaksud buruk. Justru sebaliknya, saya tak ingin kalian mendapat bencana karena mengejar-jar orang itu. Tuan, saya Kepala Desa Kaliselikur ini. Saya dan warga desa memang sedang mengejar-ngejar seseorang. Orang itu kami anggap perusuh. Dia harus kami tangkap. Dia telah melukai beberapa orang warga desa kami. Maaf Bapak Kepala Desa. Kalau Bapak Kepala Desa sudi mendengarkan saran saya, sebaiknya Bapak Kepala Desa dan seluruh warga desa jangan melanjutkan mengejar orang itu. Hah? Mengapa Tuan Lunggah berkata begitu? Apakah Tuan sanak saudaranya? Saya kenal dia. Saya kenal baik dengan dia. Beberapa waktu yang lalu, dia tinggal bersama saya di Desa Kedung Peluk. Saya sendiri merasa sangat prihatin melihat keadaannya yang begitu menderita. Apakah dia sedang mendalami suatu ilmu yang berat? Maaf Bapak Kepala Desa. Saya tidak dapat menceritakannya kepada Bapak. Tapi kira-kira begitulah. Saya sangat mengkhawatirkan keadaannya. Dia membutuhkan pertolongan. Tapi dia berbahaya sekali, Tuan. Kalau tidak segera ditangkap dan diamankan, dia bisa mengacau di mana-mana. Dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dia mampu mematah-matahkan pedang atau tombak bagaikan sepotong dahan kering. Itulah Bapak Kepala Desa. Maka saya sarankan, sebaiknya Bapak Kepala Desa dan warga desa seluruhnya janganlah mengejar orang itu. Berbahaya sekali. Nanti bisa jatuh korban banyak. Soal keamanan desa ini, sayalah yang akan bertanggung jawab, Pak. Apa maksud Tuan? Biarlah saya yang menangani orang itu. Saya akan mencarinya sampai ketemu dan mengamankannya. Saya jamin dia tidak akan kembali lagi ke Desa Kaliselikur. Bagaimana kami bisa mempercayai kata-kata Tuan? Saya adalah orang tua Bapak Kepala Desa. Usia saya hampir mencapai 80 tahun. Saya tahu tidak ada gunanya menjadi seorang pendusta atau pembohong. Tapi kalau Bapak Kepala Desa masih belum bisa meyakini kata-kata saya, terserah. Silakan. Saya tidak dapat menghalang-halangi jika Bapak Kepala Desa tetap bermaksud mengejar orang itu. Tapi saya tidak menanggung akibatnya. Baiklah. Ya, agaknya saya bisa mempercayai kata-kata Tuan. Baiklah. Ayo, kita kembali. Ayo kita kembali ke rumah masing-masing. Ayo. Sementara itu, Arya Kamandanu terus melarikan diri meninggalkan batas Desa Kaliselikur. Dia bersembunyi di balik bongkahan-bongkahan batu padas. Pengaruh dari kekuatan gaib itu masih merasuk dalam dirinya.
Dan hal itu bisa dilihat dari pancaran matanya yang menyinarkan cahaya kemerah-merahan. Dalam keadaan seperti itu, Arya Kamandanu mirip makhluk purba yang tersesat masuk pintu peradaban manusia. Dia meraung-raung, dia merintih-rintih, dan dia nampak sangat menderita. Tiba-tiba dia berhenti menggerak. Dia merasa tidak senang melihat kehadiran seseorang. Matanya bernyala-nyala bagaikan para api ketika Empu Lunggah melangkah perlahan-lahan mendekatinya. Sudahlah Angger Kamandanu. Hentikanlah semua ini. Saya akan menolongmu, Nger. Tuh, Sang Yang Widi. Mengapa kau siksa Angger Kamandanu seperti ini? Berilah dia kekuatan. Limpahkanlah karuniamu agar Angger Kamandanu mampu mengatasi percobaan hidup yang teramat berat ini. Marilah Angger. Marilah pulang bersama saya ke desa Kedung Peluk. Nanti di sana saya akan berusaha untuk memulihkan kesadaranmu, Nger. Apakah Angger tidak dapat mengenali saya lagi, Nger? Cobalah Angger berusaha untuk memulihkan kesadaran. Janganlah dituruti hawa nafsu berwarna merah itu. Tenangkanlah hatimu, Nger. Teguhkanlah jiwamu. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin dapat memulihkan kesadarannya sendiri. Kekuatan gaib itu benar-benar telah merasuk ke dasar sukmanya. Dalam keadaan seperti itu, dia bisa menjadi sangat berbahaya. Jangankan manusia, sebungkah karang pun akan mampu diremasnya hancur. Aku harus berhati-hati menghadapinya. Ya, baiklah. Kau ingin membakar tubuhmu dengan nafsumu. Baiklah, akan kulayani. Nafsu ibarat sungai mengalir ke arah muara. Nah, marilah. Aku akan menyediakan diriku sebagai lautnya. Tumpahkanlah semuanya. Ayo, Nger. Baik. Iya. Dan terjadilah pertarungan sengit. Arya Kamandanu mengamuk bagaikan orang gila. Dia gentayangan ke sana kemari sambil berusaha menerkam Empu Lunggah. Tapi Empu Lunggah menghadapinya dengan perasaan tenang. Dia menghindar ke kiri ataupun ke kanan setiap kali Arya Kamandanu menyerbu dengan menggebu-gebu. Dan setiap kali serangannya gagal, Arya Kamandanu semakin bertambah marah. Dan dia melampiaskan kemarahannya dengan mengangkat sebongkah batu besar dan melemparkannya ke atas sebongkah batu yang lain. Empu Lunggah terus berusaha memancing kemarahan Arya Kamandanu, menguras kekuatan gaib yang merasuk dalam dirinya. Dan Arya Kamandanu memang benar-benar terpancing. Dia semakin bertambah marah. Bola matanya semakin bertambah bernyala-nyala. Tapi Empu Lunggah terus mempermainkannya. Suatu saat dia melompat ke atas sebongkah batu untuk menghindari terkaman Arya Kamandanu. Pada saat berikutnya dia menghindar ke kiri ataupun ke kanan sambil menyodok punggung Arya Kamandanu. Arya Kamandanu menjadi sangat gerak. Dia lalu menghunut sebongkah batu besar dan dihantamkannya ke sebuah pohon yang sudah rapuh. Mereka terus bertarung dengan sengitnya. Arya Kamandanu semakin bertambah penasaran karena serangan-serangannya selalu menyerang ruangan kosong. Tampak tubuhnya menjadi mulai melemah. Tiba-tiba Arya Kamandanu berhenti menyerang. Dia meraung sekeras-kerasnya sambil memukul dirinya sendiri, menjambak rambutnya, menendang-nendang batu sekencang-kencangnya. Empu Lunggah terkejut ketika melihat Arya Kamandanu mendadak berlari kencang sambil terus meraung-raung.
celaka, Nger. Hah? Oh, dia benar-benar tidak mampu menguasai dirinya. Apa yang kulakukan sekarang? Oh, dia jatuh ke dasar jurang. Ya, tapi mudah-mudahan saja Sang Yang Widi masih melindunginya. Empu Lunggah kemudian melompat dan berlari mengitari tebing. Dia harus segera menolong Arya Kamandanu yang terjatuh ke dasar jurang. Jurang itu ternyata tidak begitu dalam. Empu Lunggah segera mendapatkan tubuh Arya Kamandanu yang tertelungkup di atas bongkah batu. Oh, kasihan Angger Kamandanu. Semua ini gara-gara dongengan itu. Semua ini gara-gara aku telah menuturkan dongengan tentang ular naga Puspakresna. Dan beginilah akibatnya. Oh, Angger Kamandanu menjadi korban. Empu Lunggah kemudian mendukung tubuh Arya Kamandanu, meletakkannya di atas pundaknya, lalu membawanya naik ke atas tebing. Empu Lunggah tidak menunggu lebih lama lagi. Setelah memeriksa luka-lukanya di atas tebing, Empu Lunggah segera membawa Arya Kamandanu pulang ke Kedung Peluk. Dengan menggunakan aji seibi angin, Empu Lunggah berlari mendukung Arya Kamandanu menembus kegelapan malam. Setelah beberapa saat lamanya berlari kencang di atas permukaan tanah, Empu Lunggah tiba di desa New Gading. Dia merasakan tubuh Arya Kamandanu bergerak-gerak. Empu Lunggah menghentikan langkah-langkahnya dan membaringkan Arya Kamandanu di bawah sebatang pohon rindang. Syukurlah, Nger. Syukurlah Angger telah sadarkan diri kembali. Bagaimana rasanya, Nger? Ya? Di mana aku sekarang ini? Siapakah kau? Tenanglah, Nger. Istirahatlah barang sejenak. Sekarang Angger Kamandanu sedang dalam perjalanan kembali ke desa Kedung Peluk. Seperti mimpi saja rasanya. Bapak Lunggah? Benarkah ini Bapak Lunggah? Ya, benar, Nger. Syukurlah Angger sudah dapat mengenali saya kembali. Sakit sekali rasanya seluruh tubuh saya, Bapak Lunggah. Sepertinya saya baru saja mengadakan pertarungan sengit melawan beribu-ribu orang prajurit musuh. Angger memang sedang dalam keadaan bertarung antara hidup dan mati. Tapi musuh-musuh Angger bukanlah prajurit, melainkan diri Angger Kamandanu sendiri. Saya hampir tak bisa mengingat apa yang baru saja terjadi, Bapak Lunggah. Benar-benar seperti mimpi. Tapi saya merasa lega sekarang. Saya tidak penasaran lagi. Saya telah membuktikan kebenaran kata-kata Bapak Lunggah. Memang, dongengan bisa menjadi suatu kenyataan. Dan saya telah melihat dan mengalaminya sendiri. Saya telah bertemu dengan ular naga Puspakresna. Itu adalah peristiwa yang benar-benar langka, Angger. Barangkali memang benar Angger adalah jodohnya. Apakah Angger masih dapat mengingat peristiwa itu, walaupun hanya samar-samar, Angger? Iya, saya dapat mengingatnya, Bapak Lunggah. Beberapa kali saya bertemu dengan perwujudan yang merupakan penjelmaan dari ular naga Puspakresna. Dan akhirnya, saya dapat bertemu dengan wujud aslinya. Arya Kamandanu kemudian menceritakan pertemuannya dengan ular naga Puspakresna.
sampai akhirnya dia bertarung dengan ular naga Puspagresna, dan ular naga berwarna hitam legam itu berhasil menggigit lehernya. Demikianlah Bapak Lungga. Setelah dia menggigit leher saya menjadi seperti hilang keseimbangan. Darah saya bergolak, jantung saya seperti hendak meledak rasanya, dan leher saya terasa nyeri, dan mata saya terasa panas sekali. Angger harus dapat menguasai diri. Angger harus terus berusaha untuk tenang. Jangan turuti arus itu, Nger. Berhentilah dan bersikap setenang mungkin. Bapak Lungga, Bapak Lungga. Ada apa, Nger? Tolonglah saya, Bapak Lungga. Leher saya terasa nyeri. Tolong Bapak Lungga, tolonglah saya. Aduh. Mata saya terasa panas, Bapak Lungga. Tahan. Saya tidak tahan. Aduh. Tahan, Nger. Tahan dah. Usahakanlah bersikap tenang. Jangan ikuti arus nafsu itu. Tahanlah dirimu. Tidak bisa, Bapak Lungga. Tidak bisa. Nger. Arus kekuatan itu mengalir semakin lama semakin kencang. Aduh. Leher saya. Mata saya. Tolong, Bapak Lungga. Tahan, Nger. Tahan. Tenangkan dirimu. Atur pernapasan, dan tenangkan dirimu. Jangan ikuti arus itu, Nger. Tidak bisa, Bapak Lungga. Tahan. Leher saya. Aduh. Tenang, Nger. Nger. Empu Lunggah terkejut. Sepintas lalu dia dapat menangkap cahaya berwarna kemerah-merahan memancar dari pandangan mata Arya Kamandanu. Dia segera bangkit, sementara Arya Kamandanu sudah tidak mampu lagi mengeluarkan kata-kata. Lidahnya seperti lengket ke langit-langit mulut, dan suara yang keluar hanyalah suara geraman ataupun raungan seekor naga. Saat berikutnya, Empu Lunggah melompat dan menghantam punggung Arya Kamandanu sekeras-kerasnya. Empu Lunggah terpaksa melakukannya. Dia khawatir Arya Kamandanu tak mampu mengendalikan dirinya untuk kemudian kembali termakan oleh arus kekuatan gaib. Karena itu dia segera menghantam punggung Arya Kamandanu, dan Arya Kamandanu pun jatuh terkulai. Saat berikutnya, Empu Lunggah kembali mendukung tubuh Arya Kamandanu dan membawanya ke desa Kedung Peluk. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami oleh Arya Kamandanu di desa Kedung Peluk nanti? Saudara pendengar, silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.